Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bayu di channel Ragil Farm Blitar. Channel yang akan berbagi informasi, edukasi, dan ilmu seputar peternakan, khususnya adalah bebek pedaging. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai masih seputar tema yang di video kemarin ya teman-teman, yaitu adalah mengenai pakan kering. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai keunggulan dan kekurangan dari pengaplikasian pakan kering untuk bebek pedaging ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman di luar sana jangan skip videonya ya teman-teman, tonton sampai habis dan pastikan teman-teman yang belum subscribe sudah subscribe, karena biar tidak ketinggalan akan video-video yang akan saya tayangkan di YouTube ini teman-teman. Siapa tahu dengan video-video saya ini ada manfaatnya untuk teman-teman di luar sana, khususnya yang beternak bebek pedaging ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk di like maupun dikomentari bahwa teman-teman itu kalau ada pertanyaan mengenai bebek pedaging ya teman-teman, ataupun cara penjelasan saya kurang jelas, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar teman-teman. Nah, jadi untuk keunggulan dan kekurangan dari pakan kering yang kita aplikasikan untuk bebek pedaging ini teman-teman, saya sudah merangkumnya menjadi 3 bagian teman-teman, yaitu untuk yang nomor 1 adalah pengaplikasian dan keefisien waktu dalam bekerja teman-teman. Untuk yang nomor 2 adalah lingkungan dan kesehatan, dan nomor 3 tentunya adalah performa ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan pengaplikasian dan keefisienan waktu dalam bekerja. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya di video, untuk cara pengaplikasian pakan antara basah dan kering itu dipastikan sudah unggul pakan kering teman-teman, karena kita tinggal memasukkan saja atau menuangkan pakan kering tersebut ke dalam wadah-wadah yang sudah disediakan di kandang bebek kita teman-teman. Nah, selain itu, selain cara pengaplikasiannya juga sangat memangkas waktu kita dalam bekerja teman-teman. Yang misalnya kita itu di kandang hanya sekedar memberi pakan itu katakanlah 1 jam, dengan memakai pakan sistem kering ini kita bahkan hanya membutuhkan waktu sekitar di bawah 30 menit saja sudah selesai kalau hanya sekedar memberi pakan ya teman-teman. Jadi ini sangat efisien sekali buat teman-teman yang usaha bebek pedaging tapi masih suka main-main atau masih suka keluyuran-keluyuran kemana-mana, masih suka healing. Ini sangat menjadi pilihan sekali teman-teman, karena sangat banyak memangkas waktu yang diperlukan hanya sekedar untuk memberi pakan dari bebek pedaging kita teman-teman. Nah, lanjut untuk yang nomor 2 adalah lingkungan dan kesehatan ya teman-teman. Nah, jadi keunggulan dalam pemakaian pakan kering ini untuk lingkungan dan kesehatan salah satunya adalah mampu menjaga liter kandang ataupun kelembapan kandang itu bisa tetap terjaga kekeringannya ya teman-teman ya. Nah, kenapa lingkungan dan kesehatan itu harus menjadi kesatuan yang saling berikatan teman-teman? Karena lingkungan yang bersih, lingkungan yang baik itu adalah salah satu dari faktor kesehatan untuk hewan ternak yang kita ternakkan ya teman-teman ya. Jadi untuk dua hal ini harus menjadi satu kesatuan yang sangat baik teman-teman. Jadi bila mana lingkungan kita itu kumuh, lingkungan kita itu becek, pasti kesehatan di situ juga akan minim sekali ya teman-teman. Nah, dengan pengaplikasian pakan kering ini memang benar-benar mampu untuk menjaga liter kandang agar tetap kering ya teman-teman ya. Karena apa? Karena hasil dari kotoran atau amoniak dari bebek pedaging ini akan lebih terlihat padat teman-teman, dengan kadar air yang sangat sedikit. Beda kalau kita mengaplikasikannya dengan cara diberi air ataupun pakan basah teman-teman ya. Maka untuk kotorannya itu nanti akan jadi terlihat lebih basah dan terlihat lebih becek teman-teman. Nah, selain dapat mampu menjaga lingkungan di area kandang teman-teman, pemakaian pakan kering ini juga mampu menjaga lingkungan di sekitar kandang teman-teman. Misalnya
untuk tetangga-tetangga yang di dekat kandang itu juga akan merasa nyaman ketika kita beternak bebek ya teman-teman. Karena beternak bebek itu di luar sana itu kebanyakan yang dipikirkan orang itu adalah kumuh, kotor, terus bau. Nah, jadi dengan pengaplikasian pakan kering ini mampu untuk mengubah hal tersebut teman-teman, karena selain kotorannya jadi kering, liter kandangnya terjaga, bau itu tidak akan sampai ke mana-mana teman-teman. Nah, selain mengenai lingkungan teman-teman, ketika lingkungan itu sudah bagus, baru kesehatan itu akan berperan teman-teman. Dengan lingkungan yang bagus, tidak kumuh, tidak becek, maka kesehatan itu akan meningkat sangat drastis teman-teman. Bisa dilihat dari keadaan bebeknya yang bersih-bersih, bisa dilihat dari kandangnya yang tidak bau, bisa dilihat kandangnya yang kering. Itu akan meningkatkan performa kesehatan di dalam kita beternak bebek pedaging teman-teman. Karena salah satu faktor penyakit yang datang itu disebabkan dari liter kandang yang naik, amoniak yang sangat naik, kebecekan di kandang yang sangat tinggi. Itu adalah salah satu faktor di mana penyakit bebek pedaging itu mulai berdatangan ya teman-teman ya. Contohnya seperti pilek, contohnya seperti lumpuh, dan juga banyak hal lagi mengenai penyakit bebek pedaging yang disebabkan dari liter kandang ataupun kelembapan kandang yang sangat tinggi ya teman-teman. Nah, untuk yang nomor 3 adalah mengenai performa teman-teman. Nah, penjelasan ini berdasarkan apa yang sudah pernah saya lakukan ataupun lalu ya teman-teman. Kalau menurut saya untuk performa itu pakan kering lebih di bawahnya daripada pakan basah teman-teman. Tapi itu ada beberapa faktor penyebabnya ya teman-teman, kenapa kok pakan kering bisa di bawahnya dari pakan basah untuk masalah performa teman-teman. Jadi contohnya itu seperti ini teman-teman. Biasanya di sekitaran umur 20-an hari ini teman-teman, untuk bebek yang saya kasih makan itu satu hari bila mana memakai pakan basah bisa menghabiskan pakan 1 kintal 10 kilo sampai 1 kintal 15 kilo ya teman-teman. Tapi ketika memakai pakan kering untuk bebek saya ini dengan rangsum yang sama di usia yang sama itu hanya mampu makan sekitar 90 kilo saja teman-teman per hari. Jadi mungkin salah satu penyebabnya adalah kurangnya nafsu makan ya teman-teman ya terhadap pakan kering dan juga pakan basah. Nah, itulah salah satu yang menyebabkan performa dari pakan kering ini mungkin agak di bawahnya pakan basah teman-teman. Selain itu mungkin penelitian saya itu bahwasanya pakan basah itu lebih mudah dicerna oleh bebek pedaging ya teman-teman dibandingkan pakan yang kering teman-teman. Jadi untuk masalah performa ini yang unggul adalah menurut saya adalah untuk pakan basah ya teman-teman. Tapi harus digarisbawahi juga ada beberapa faktor yang memang menyebabkan pakan kering ini performanya lebih di bawahnya pakan basah, yaitu seperti yang saya katakan untuk pola makannya itu lebih sedikit dibandingkan pakan basah di umur yang sama dengan rangsum yang sama, ataupun bisa jadi memang bebek itu pencernaannya lebih cepat memakai pakan basah teman-teman. Nah, oke teman-teman, berikut adalah penjelasan saya mengenai keunggulan dan kekurangan dalam memakai sistem pakan kering untuk beternak bebek pedaging ya teman-teman. Semoga ada manfaatnya di video saya ini. Sekian dari saya Bayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beternak hebat Nusantara, salam sehat, salam sukses. Terima kasih.